Yo semuanya, kembali lagi bersama gua Munastiaki. Di video kali ini gua akan mengajak kalian berdiskusi tentang salah satu tema yang sedang populer saat ini, yaitu isekai. Dan kali ini gua akan membahas alasan kenapa anime isekai begitu populer. Dan langsung aja mari kita mulai pembahasannya setelah intro berikut ini. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa anime isekai begitu populer, walaupun cerita yang dibawa biasa-biasa saja. Nah, sebelum gua lanjut, gua akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana awal mula anime isekai bisa sepopuler sekarang. Konsep isekai sendiri awalnya muncul pada sebuah manga dengan judul Oke no Monsho pada tahun 1976 yang dikarang oleh Chieko Hosokawa, yang bercerita tentang seorang perempuan yang terlempar ke zaman Mesir kuno setelah menemukan sebuah makam tua. Dan berbeda dengan cerita isekai pada zaman sekarang, latar tempat di manga ini tidak berada di dunia fantasi yang antah berantah, melainkan berada pada zaman Mesir kuno. Walaupun memiliki perbedaan dengan anime isekai zaman sekarang, manga ini sudah mulai memperlihatkan konsep-konsep isekai yang dipakai sampai sekarang. Seperti konsep seorang remaja yang berpindah ke dunia asing dan mendapatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia tersebut. Kemudian isekai makin mulai memperlihatkan bentuknya pada anime Aura Battler dan Bind yang ditayangkan pada tahun 1983. Yang bercerita tentang seorang pemuda bernama Sho yang terlempar ke abad pertengahan Eropa dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan robot pada zaman itu. Kemudian pada tahun yang sama anime Aesop Monogatari juga mulai ditayangkan, yang bercerita tentang seorang anak laki-laki yang terlempar ke dunia fantasi dan berjuang untuk mencari jalan pulang. Akan tetapi ketiga seri tadi belum cukup untuk membuat tema isekai menjadi populer. Sampai akhirnya tema isekai mulai meledak pada akhir tahun 90-an lewat anime El Hazard, Magic Knight Ray Art, dan yang paling populer di Indonesia, Inuyasha, di mana ketiga seri tersebut muncul dalam waktu yang berdekatan. Di antara ketiga seri tersebut, Inuyasha lah yang paling bertanggung jawab terhadap kepopuleran genre isekai pada dunia peranimangaan. Dan satu lagi yang sangat berpengaruh adalah anime Magic Knight Ray Art, di mana anime ini memasukkan unsur video game RPG ke dalam ceritanya. Sebuah unsur yang sampai sekarang sering digunakan dalam anime dan manga isekai. Dan itulah kisah dari awal mula kepopuleran tema isekai. Dan sekarang kita akan masuk ke topik utamanya. Apa yang membuat tema isekai begitu populer akhir-akhir ini? Poin pertama, anime isekai memiliki cerita di mana tokoh utamanya terlempar ke dunia lain dan di sana dia menjadi orang yang spesial dan mendapatkan kebahagiaan. Kebanyakan begitu. Dan hal itu sangat disukai oleh para penonton karena kebanyakan penonton cenderung menyukai cerita di mana tokoh utamanya bahagia cuy. Di mana mereka bisa membayangkan hidup bahagia dengan kekuatan super dan dikelilingi wanita cantik melalui manga atau anime isekai ini. Sampai sini paham kan? Ya intinya anggap saja anime isekai sebagai sarana berimajinasi para penonton dan juga penulisnya. Karena kebanyakan tema isekai memiliki tokoh utama yang digambarkan seperti penontonnya. Ada yang tokoh utamanya seorang pengangguran, ada yang tokoh utamanya seorang anak SMA, ada yang pekerja kantoran dan lain sebagainya. Jadi para penonton isekai bisa jauh lebih relate lah dengan ceritanya melalui tokoh utamanya yang digambarkan mirip seperti penontonnya, terutama dari segi kehidupan. Poin selanjutnya, kebanyakan anime isekai memiliki cerita yang kurang kuat, dan hal tersebut akan memudahkan para penulis untuk menulis cerita isekai, selama memang memenuhi standar pasar atau keinginan penonton. Karena itulah banyak anime atau manga isekai mulai bermunculan, karena memang cerita dari anime dan manga isekai adalah keinginan para penontonnya. Dan poin selanjutnya adalah banyaknya karakter yang waifuable. Yap, karakter cewek dalam anime isekai memang menjadi salah satu alasan kenapa anime isekai banyak ditonton cuy. Hal itu dibuktikan dengan anime isekai musim kemarin, yaitu Bofuri. Kalau masa cerita dan penokohan memang anime ini di bawah rata-rata cuy, sumpah. Tapi karena karakternya yang imut, ya tetap aja banyak yang nonton cuy. Dan hal itu berhubungan dengan poin pertama tadi, di mana karakter anime yang cantik dan juga imut bisa memenuhi hasrat fantasi sang penonton cuy. Kesimpulannya, kebanyakan anime isekai memang hanya dibuat untuk memenuhi fantasi dan membahagiakan penonton. Karena itulah jarang ada alur cerita yang kuat pada anime isekai zaman sekarang. Dan sepertinya fenomena populernya isekai tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dan itulah hal di pembahasan gue mengenai alasan kenapa anime isekai begitu populer. Semua ini adalah kesimpulan gue setelah gue baca-baca banyak artikel di internet. Dan kalau misalnya ada hal yang gue salah sebut atau mungkin kalian ingin menambahkan sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar dan akan gue baca dengan senang hati. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu kenapa anime isekai bisa populer sekarang. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten seperti ini dari channel gua. Keep calm and stay safe.